Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbidaka allati adrikni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian, kita ketahui bahwa hakikat takbir sejati itu lahir daripada firman-firman Tuhan. Jadi hakikat takbir itu lahir daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada sang kekasih. Artinya menampakkan tajalliya daripada kalamullah itu pada kekasihnya sendiri, yaitu Nur Muhammad Rasulullah. Maka hadirin sekalian, yang dimaksud hakikat takbir sejati itu sebenar-benarnya itu Allah Ta'ala yang berkalam melalui sifat-sifat yang ada pada makhluk, bukan bercampur, satu tapi tidak bercampur. Itulah kudrahnya, iradahnya, ilmu hayat sama basur kalamnya ada pada diri setiap insan. Maka disitulah hakikat takbir sejati, ketika insan itu mampu memulangkan daripada segala keakuan-keakuan dirinya makhluk, sehingga dia memulangkan kepada keakuan daripada zatullah yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang meliputi segala sesuatu. Maka jangan tertipu ya, ketika seseorang mengkalamkan daripada takbir hanya di kalam saja, tidak dalam rasa kesadaran yang tahu pengembalian itu, maka itu belum dikatakan membesarkan daripada kebesaran Allah, belum dikatakan mengagungkan Allah, baru menyebut-nyebut kata takbir. Taulah kita yang dimana pada masa para sahabat, kemudian para masa nanti di akhir zaman, orang-orang hanya mengucapkan kata-kata takbir, Allahu Akbar. Maka jangankan manusia, jangankan makhluk-makhluk yang kecil, bahkan seperti gunung saja itu tidak kuat untuk mendengarkan takbirnya orang-orang mukmin. Allahu Akbar. Namun hakikat takbir sejati ketika dia mampu menghilangkan keakuan daripada dirinya kepada keakuan Allah, sehingga ketika dia bertakbir tahu hakikat takbir itu. Jadi kalau kita rinci sedikit, Allahu Akbar itu versi ulama ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga bagian. Ada Allahu Akbar, ada yang membagi tiga juga, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tarik kepada diri yang dua bagian Allahu Akbar, Allah itu batinnya, Akbar itu adalah zahirnya. Ya, kalau yang tiga itu Allahu Akbar, Akbarnya itu adalah tubuh, Hu-nya itu adalah nyawa. Nah, kemudian Allah itu adalah rahasia. Allahu Akbar. Allah itu rahasia, Hu itu adalah nyawa, Akbar itu adalah batang tubuh. Allahu Akbar itu bagi tiga. Kalau yang bagi dua, Allahu Akbar itu rahasia dengan insan, rahasia dengan diri zohir, diri batin dengan diri zohir. Maka ketika dalam bertakbir Allahu Akbar, di situ dihilangkan sebisa mungkin, difanakan sebisa mungkin sesuatu yang kelihatannya dalam penglihatan mata kita ini, mata zohir kita ini ada, itu dihilangkan semua. Lalu mengisbatkan, mengadakan Allah, karena Allah itu zat wajibul wujud, zat yang wajib ada. Bukan berarti yang ada itu yang rupa-rupa, yang berbentuk, itu bukan ada, itu mumkinul wujud, diadakan. Artinya ketika bertakbir Allahu Akbar, fana lah semua makhluk-makhluk, sesuatu itu fana. Meskipun dalam penglihatan mata melihat bentuk-bentuk, tapi kita tidak melihat dengan penglihatan mata itu, tapi penglihatan basirah. Jadi yang dilihat
adalah zat yang maha suci. Yang melihat adalah sifatnya sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian bertakbir Allah Akbar, membuang semua makhluk-makhluk yang ada. Kecilkan makhluk sehingga lama-lama habis makhluk itu. Tuh hakikat takbir sejati begitu. Jadi ketika Allah kesadarannya di mana? Kesadarannya di mana? Akbar kesadarannya di mana? Maka kalau tarik ke diri tadi, akbar itu adalah batang tubuh, itu adalah nyawa, Allah itu rahasia. Kalau di alam semesta, akbar itu alam semesta, kemudian Nur Muhammad Ahmad itu adalah punya, Allah itu adalah zatnya, rahasia, yang maha suci, yang meliputi segala sesuatu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini semuanya, ini bahasa syariat, kita ini semua ada di dalam liputan maha suci. Maka ketika sadar di dalam itu, di dalam kesadaran sang maha suci, maha bening, sebening-bening, tembus menembus, tidak ada hijab, maka disitulah kebesaran Allah Ta'ala. Allahu Akbar, sangat besar Allah Ta'ala. Saking besarnya tidak bisa dikiaskan dengan apapun. Alam semesta itu terdiri daripada api, angin, air, tanah, terdiri daripada surga, neraka, akhirat, dunia, itu semua alam semesta. Sementara Allah Ta'ala tidak bercampur dengan alam-alam semesta, tidak bercampur dengan bayangan. Yang hakikat alam semesta itu makdum, tidak ada dalam Allah, dalam ilmunya Allah. Itu tidak pernah ada, hanya bayangan semata. Namun di dalam kita, pandangan syariat, pandangan kita itu ada. Pandangan kita loh ya. Tapi dalam pandangan Allah tidak pernah ada. Nah, inilah yang kita harus kembalikan. Hakikat jalan pulang itu. Kemarin konten kita bagaimana caranya pulang. Jadi seseorang itu belum dikatakan wusul illallah, belum dikatakan liqa illah, belum dikatakan mi'raj, belum dikatakan beriman dan Islam ketika dia tidak kembali kepada Allah. Lalu bagaimana cara kembali? Cara kembali bagaimana? Apakah dengan paham ilmu ma'rifat? Oh tidak. Kepahaman itu akan jadi hujjah, saudara-saudara. Bukan hanya kita mengaji, paham, terus ma'rifat. Tidak seperti itu. Prakteknya mana? Lalu apa yang dipulangkan? Nah, seperti itu. Sementara yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kita ini sudahkah jiwa-jiwa yang tenang? Sementara nafsu ananiyah kita itu tetap kita bawa sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam 24 jam, kita di nafsu ananiyah, saudara-saudara. Apa itu yang nafsu ananiyah? Ada 3. Amarah, lawamah, sufiyah. Ini nafsu ananiyah semua ini. Makanya biasanya jangan heran kata-kata orang ahli tasawuf. Biasanya kamu itu ibadahnya jangan pakai nafsu. Nafsu yang dimaksud, ya jelas semua nafsu ya. Nafsu baik itu sampai mutmainnah itu nafsu juga. Tidak ada seseorang itu bisa dimatikan nafsunya, tidak ada. Tidak bisa dimatikan nafsu. Itu peribahasa saja. Kamu sholat jangan pakai nafsu, melihat jangan pakai nafsu, semua apapun yang kau perbuat itu jangan pakai nafsu. Ini bahasa kiasan. Artinya nafsu di sini yang dimaksud amarah, lawamah, sufiyah. Karena inilah nafsu-nafsu kebidatangan, nafsu kesetanan, nafsu kemanusiaan. 3 ini. Sementara yang dipanggil itu minimalnya nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, ini adalah nafsu suci, jiwa-jiwa yang suci, yang telah disucikan, yang telah berhasil tazkiyatun nafs, mensucikan jiwanya, sehingga dia dipanggil, ditarik oleh Allah, kembali kepada Allah sekarang di hadrah ilahiyah, sehingga dia bisa sadar, sehingga dia bisa tenang, sehingga dia telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga di dunia.
Mana katanya surga di dunia? Surga itu kan kenikmatan. Nah, neraka itu kesengsaraan. Jadi kalau di dunia ini kita sengsara, apapun yang diperbuat sengsara terus. Makan enak sengsara juga. Istri 40 sengsara juga. Istri 8 lebih-lebih. Istri 1 sengsara juga. Nah, itu hakikatnya. Ya, ini hakikat ya. Kita itu neraka dunia. Jadi surga dunia adalah ma'rifat. Tapi kita ini kan baru belajar. Artinya tidak hanya belajar-belajar mengkaji buku, mengkaji kitab terus ma'rifat. Tidak seperti itu. Jadi perlu mujahadah, perlu tazkiyatun nafs. Maka ulama kita selalu bilang tahalli wa tajalli. Nah, di makom tajalli inilah yang dikatakan nafsul mutmainnah. Kemudian makom ini tajalli bertingkat-tingkat. Nah, sebelum ke sini itu ada 70.000 hijab. 70.000 hijab, bayangkan. Nah, disinilah kita digembleng, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat tidak kita itu? Kuat tidak menyaksikan af'alullah? Maka tadi hakikat takbir itu adalah menyatakan zat sifat asma af'al. Itu wujud kebesaran Allah. Sehingga kita itu menghilangkan keakuan-keakuan diri makhluk. Yaitu tadi, kembalilah. Tapi yang kembali itu hanya jiwa-jiwa yang tenang. Berarti kita itu kalau mengkaji ilmu ma'rifat belum ma'rifat dong? Iya belum. Itu masih ilmu, keilmuan. Contoh saja istighfar kan, astaghfirullahaladzim, itu kan kalimat istighfar, belum istighfar. Makanya ada pernah orang bertanya, pernah dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar sehari semalam. Ada mengatakan riwayat lain 70, riwayat lain mengatakan 100 kali. Nah, orang itu bilang, kalau cuma 100 saya bisa 12.000 kali istighfar. Istighfar apa yang kau maksud? Kalau istighfar astagfirullahaladzim biar 15.000 kali gampang aja. Rasulullah itu 70 kali, 100 kali bukan istighfar itu. Istighfar yang sebenarnya adalah mengembalikan keakuan-keakuan makhluk pada dirinya kepada Allah. Itu hakikat istighfar, mengembalikan akunya makhluk. Nah, makanya istighfar itu dikaitkan dengan taubat. Ya, makom taubat. Taubat yang sesungguhnya adalah mengembalikan itu haknya Allah. Mana hak Allah pada diri? Sudah jelas, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Itu sifat Allah. Nah, sifat Allah tidak lain daripada zatnya. Sifat Allah itu wujud. Jadi kita juga jangan salah paham, hadirin semuliakan. Kita jangan salah paham ketika ulama-ulama kita saking minimnya bahasa Indonesia atau saking minimnya bahasa manusia deh, kita itu tamsilkan kosong titik alif. Kosong itu bukan tidak ada, labaga. Kosong itu tidak pernah tidak ada. Bukan dikatakan, masa kau kosong-kosongkan Allah tuh wujud. Nah, ini kalau pakai akal. Kosong itu bukan kosong yang tidak ada, bukan juga kosong tapi isi-isi tapi kosong, bukan itu yang dimaksud. Maha suci yang meliputi. Makanya disyaratkan begini. Nah, makanya di alam martabat ahadiyah wahidiyah, sampai insan kamil, itu martabat pertama itu martabat zat semata-mata mutlak. Itu dikiaskan la ta'yin, belum tentu atau belum nyata. La ta'yin ini pun itu masih bahasa kita. Nah, tidak ada sesuatu yang bisa membahasakan zat maha suci itu gitu loh. Jadi jangan salah paham, kita mengkosong-kosongkan Allah, mengada-adakan makhluk. Allahu Akbar, la haula la quwata illa billah. Bukan begitu. Jadi rubah mindset itu, zat Allah itu wajib wujud. Maka dikatakan fasamma wajhullah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Muhammad, dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah.
Nah, itu artinya zat Allah, bukan wajah yang rupa, bukan wajah yang berbentuk, berarot atau bertempat. Sementara Maha Suci Allah Ta'ala daripada tempat-tempat. Jadi kalau ada bertanya Allah di mana, Allah tidak bertempat. Allah kok bertempat? Nah, seperti itu. Jadi tidaklah kita mengatakan bahwa Allah itu kosong. Ini kayak anak kecil aja, kita sama-sama ini ya. Kita yang bercanda ya. Bercanda boleh, asalkan jangan berjanda coy. Jadi kosong itu bukan tidak ada, tidak pernah tidak ada. Nah, makanya itu sesuatu itu hanya kiasan, hanya minimnya kita ini punya bahasa sehingga dikiaskan begitu. Jangan sampai kita ini merasa paling benar melihat kitab kosong. Apa ini? Kosong itu Allah. Wah, ini kalau orang seperti ini mengatakan kosong itu kosong, sekosong-kosongnya itu tidak ada, wah, itu yang bahaya. Bukan itu hanya kiasan. Supaya orang mampu paham di situ. Kalau tidak dikias begitu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mau cari zat Allah kemana? Sampai kapan? Kalau tidak ada tuntunannya, minimal ada kiasannya begitu. Atau entah itu kiasannya orang tua kita mengatakan carilah tempat sarangnya angin ya, ataukah bekas kaki burung terbang kah, ataukah seperti ikan dengan air kah, macam-macam kiasan-kiasan itu kan. Jadi ada kiasan cahaya dengan matahari kah, atau di dalam surah An-Nur itu Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu kiasan-kiasan Allah Ta'ala memberi perumpamaan supaya kamu paham, supaya afala tatadabbarun tatafakkarun, supaya kamu berfikirnya dengan akal robbaniyah, bukan dengan akal jasmaniyah, ruhaniyah, minimal nuraniyah dengan robbaniyah. Akal robbaniyah itu adalah kesadaran mutlak. Itu makanya Rasulullah SAW itu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu tidak mengucapkan sesuatu dengan nafsunya, tapi dengan wahyu. Kalau kita dengan nafsu amarah lawama sufiyah, itu ananiyah. Nah, ananiyah ini terbagi setan, hewan, kemakhlukan manusia di situ. Nah, sementara mutmainnah itulah hamba. Nah, kalau orang sudah nafsu mutmainnah, itulah yang disebut hamba. Hamba itu geraknya Tuhan, bukan hamba menjadi Tuhan, bukan Tuhan menjadi hamba. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Tapi esa, begitu nak. Tapi jangan mengaku hamba, jangan mengaku Tuhan. Karena hamba itu sifat, Tuhan itu zat. Jangan kita mengaku Tuhan, mengaku hamba. Hamba itu Rasulullah. Jadi jangan pernah kita tidak mengetahui hakikat takbir sejati. Hakikat takbir itu ada pada diri juga, ada pada semesta juga. Itu tadi sudah diurut. Kita pilih yang 3, Allahu Akbar. Ada yang 2, Allahu Akbar. Langsung 2 bagian. Kalau kita pilih 3, Allah itu rahasia zat, ya. Kemudian hu itu adalah sifatnya nyata kepada nyawa, akbar itu adalah batang tubuh. Makanya alam semesta itu adalah akbarnya, kebesarannya. Jadi alam semesta itu kebesaran yang khoyali, bayangan. Itu masih bayangan. Ada aslinya. Di balik bayangan itu pasti ada yang punya bayang. Nah, itu yang asli. Jadi kemungkinan begitu, saudara-saudara. Semoga kita semua terlimpahkan rahmatnya, terluaskan daripada keilmuan-keilmuan yang pernah kita dapatkan, diberkahi oleh guru-guru kita, oleh tabi'in, oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, oleh para sahabat, kemudian para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi mungkin begitu sekilas balik dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.